Selamat siang teman-teman, apa kabar hari ini? Salam kenal, kembali lagi bareng Samantha. Hari ini kita akan diskusi nih, kita ketemu sama salah satu penggerak eh, menginisiasi ide-ide baru dalam penelitian di salah satu daerah yang eksotik banget di daerah timur. Kita ketemu langsung sama Pak Pandi. Selamat sore, Mbak. Selamat sore Pak Pandi, apa kabar? Baik, baik. Iya Pak Pandi. Pak Pandi, ini kan teman-teman belum semua nih tahu ya. Boleh perkenalan dulu Pak Pandi itu dari program studi apa, terus konsentrasi studinya apa, sekarang kesibukannya lagi ngapain? Oke, baik. Singkat aja ya, saya Andreas Pandiangan, tepatan menjadi salah satu pengajar di program studi ilmu komunikasi UNIKA. Kalau dibilang konsentrasinya, saya lebih ke kajian-kajian kebijakan publik, lalu juga informasi publik, lalu juga komunikasi politik dan politik lokal itu kira-kira. Kalau dikatakan kesibukan terakhir ya tadi masih ngawas ujian UTS. Kita ya. Ya. Terus kalau boleh tahu nih Pak, ini kan kita lagi membahas nih apa judulnya, sebentar Samantha lihat. Selesik peran masyarakat adat di Maluku Tengah. Nih menarik banget Pak. Apa sih yang akhirnya Pak Pandi dan tim kalau ya. boleh tahu nih timnya ada berapa, terus kenapa akhirnya memilih Maluku Tengah sebagai objek dan subjek ya, pasti ada subjeknya ya, di sana kenapa tuh? Oke, kalau memang ini kerja penelitian kita di Maluku Tengah ini dikerjakan oleh tim, ketuanya Putri Honi Ya. dari ilmu hukum, lalu saya dari ilmu komunikasi, lalu ada dua guru kami dari Pati dan Yayen, Profesor Tony dari fisik Pati dan Pak Abidin dari Yayen Ambon. Tapi di samping berempat ini sebetulnya kita dibantu oleh banyak teman-teman di UNIKA, ya, baik yang dari pengajar maupun mahasiswanya untuk kegiatan ini. Wah menarik. Pak Pandi boleh nggak tahu nih, kebetulan nih Samantha nih orang Ambon ya. Oh ya? Tuh nggak pernah kepikiran aja tuh enggak, tapi melihat penelitian Pak Pandi dan teman-teman nih akhirnya kepikiran. Kenapa sampai akhirnya meneliti Maluku Tengah? Kalau tadi Pak Pandi sempat cerita ya, jadi off the record teman-teman sempat cerita sama Pak Pandi katanya dulu pernah penelitian di Ambon. Nah, boleh diceritakan kenapa sampai kok bisa ke Maluku Tengah? Padahal Maluku itu kan banyak banget ya, pulau kecilnya banyak banget. Boleh diceritakan ke teman-teman Pak? Jadi sebetulnya UNIKA, khususnya Putri Honi dan beberapa teman itu sudah ada berkegiatan di Ambon itu sejak tahun 2012 kalau tidak salah. Ya. Yang intinya sebetulnya bagaimana melakukan sesuatu yang arahnya untuk penyelesaian konflik di kota Ambon. Lalu dalam perkembangannya setelah kita di kota Ambon melihat ada sesuatu yang tampaknya perlu kita gali lagi, khususnya masyarakat adat di negeri, ya, di dalam hal ini di Maluku Tengah. Ya, itu sebetulnya, dan setelah kita lakukan pengkajian, tapi ya ditemukan meskipun sama-sama kalau orang melihat Ambon, tapi sebenarnya ada perbedaan, baik itu di Pulau Ambonnya maupun di Pulau Seramnya itu. Itu menarik banget, menarik. Nah, sebenarnya Pak ini Samantha pengen tahu dong, apa yang Pak Pandi dan teman-teman kerjakan di sana. Ini kan kalau berkaitan dengan penelitian pasti ada luarannya ya. Betul. Selain kegiatan kita sebagai pendidik kan pasti ada hasilnya yang harus dikeluarkan ke masyarakat, kemudian komunitas-komunitas di sana. Boleh tahu nggak apa yang Pak Pandi berikan kepada mereka, terus apa yang diedukasi dan Jadi yang jadikan objek dari proyek ini, proyek KDRK ini adalah bagaimana pemberdayaan lembaga adat dalam hal ini Saniri Negeri. Nah, jadi mungkin secara sekilas di Maluku khususnya itu dikenal dengan negeri. Negeri ini adalah komunitas masyarakat yang dasarnya genealogis turunan. Mereka menempati satu wilayah kawasan tertentu dan mereka mengatur dirinya sendiri. Yang ini ada sudah cukup lama sebelum Republik jalan, sebelum Republik Indonesia merdeka. Nah, pasca konflik yang saya rasa kita sudah tahu bagaimana konflik Ambon dan sekitarnya itu
salah satu yang menjadi modal sosial untuk pemulihan itu adalah masyarakat di negeri ini. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau bicara masyarakat negeri, itu ada pimpinan eksekutifnya, yaitu raja atau sebutan lain. Lalu juga ada semacam DPR-nya. DPR. Ya. DPR ini di sana, kalau di Jawa itu dikenal sebagai BPD, Badan Permusyawaratan Desa. Tetapi kalau di Maluku Tengah itu dikenal dengan Saniri Negeri. Nah, lalu apa perbedaannya? Pertama, dari sisi keanggotaan. Kalau di BPD di Jawa, sesuai dengan Undang-Undang Desa, itu dipilih dari utusan masyarakat di satu desa. Sementara kalau di Ambon dan Maluku Tengah itu ada berdasarkan komunitas-komunitas yang menjadi pendiri negeri tersebut, yang kita kenal sebagai SOA. Nah, di SOA itu ada marga. Jadi, umpamanya kalau anggotanya 9 orang, Saniri negeri tersebut, dan mungkin ada 4 atau 5 SOA, maka yang 9 ini diisi oleh 5 SOA ini. Bisa ada yang dapat 1, ada yang dapat 2. Tetapi juga di beberapa tempat kami menemukan, nah ini menariknya, bahwa ada yang namanya SOA pendatang. Itu adalah perwakilan dari warga masyarakat yang sudah cukup lama di situ, tapi tidak termasuk pendiri negeri tersebut, dan mereka disebut sebagai SOA pendatang. Ini yang menjadi keunikan. Lalu keunikan kedua dibandingkan BPD selain anggota tadi adalah soal tugas. Tugas kalau BPD itu ya sebagai legislatif, ikut menentukan peraturan, lalu ikut mengawasi. Nah, yang unik adalah kalau di Ambon dan Maluku Tengah adalah dia punya fungsi yudikatif terbatas. Maksudnya adalah Saniri dalam hal tertentu bila ada peradilan adat, maka kalau dulu sebelum Indonesia merdeka itu hakimnya adalah raja tunggal. Sementara setelah Republik ini lalu ada perubahan, maka Saniri negeri ikut dalam proses memeriksa dan memutuskan warga atau istilahnya di sana anak negeri yang melanggar adat. Jadi itu yang tidak ada di BPD di luar Ambon. Itu salah satu keunikannya. Menarik. Oke. Dari keunikan itu kita melihat bahwa tampaknya perlu ada semacam peningkatan kapasitas mereka. Karena apa? Karena ya mereka datang dari berbagai latar belakang pendidikan, otomatis juga kemampuan. Karena apa? Karena tadi utusan SOA-SOA. Ya, nah inilah yang menurut kita perlu ditingkatkan kapasitasnya. Termasuk juga peningkatan kapasitas bukan hanya pribadi tapi lembaganya. Kalau mungkin saya selalu kasih contoh di Jawa, BPD itu punya kantor. Ya, kantor mereka di mana mereka bisa melakukan kegiatan, rapat dan seterusnya. Kalau di sana rata-rata belum. Jadi masih numpang di kantor raja. Nah, ini yang kita inginkan, ada semacam peningkatan kapasitas dukungan sarana prasarana. Itu sih kira-kira. Nah, berkaitan tadi apa sih luarannya? Nah, luaran dari riset yang sudah kita lakukan adalah pertama peraturan bupati. Jadi tim kita itu menyiapkan rancangan peraturan bupati untuk mengatur peningkatan kapasitas mereka ini. Ya. Baru yang kedua, karena salah satunya tadi fungsi mereka membuat aturan. Kan otomatis kalau mau buat aturan tahu dong harus bagaimana cara membuat peraturan itu, maka tim dari kita itu menyiapkan juga bagaimana semacam pedoman pembuatan peraturan negeri. Nah, tujuannya apa? Supaya Saniri negeri ketika bersama-sama dengan raja membuat peraturan ini jangan mau kalah dong kapasitasnya Saniri negeri. Yang kedua, yang ketiga adalah kita menyiapkan ada 4 modul pembelajaran bagi anggota Saniri di Maluku Tengah. Pertama, tentang apa itu negeri. Karena kan kita paham ya, negeri itu kan sebetulnya membedakan dengan desa hanya selain mereka berasal dari satu turunan yang sama, tapi juga
mengatur bahwa mereka punya wilayah, punya hak untuk mengatur dirinya sendiri berdasarkan hukum adat. Nah, masing-masing di sana, mungkin Mbak Samantha tahu, tiap negeri beda-beda hukum adatnya. Nah, persoalannya adalah ternyata hukum adat ini menjadi penting, ya, termasuk juga bagaimana nanti mengelola aspirasi. Ini kira-kira secara sekilas tentang 4 modul yang kita sudah hasilkan. Menarik banget. Ini teman-teman, ini jadi edukasi ya kan, saya kelihatan banget Ambon Karmitan. Jadi, aduh, Pak, ini jadi menarik banget nih kalau diulik lagi. Kalau boleh tahu nih Pak, sebenarnya ada nggak kan udah penelitian udah jalan. Ini udah berapa tahun kalau boleh tahu perjalanan penelitian ini? Kalau khusus untuk proyek Reka ini hanya di 2023. Iya. Lalu sebelumnya kita ada di Ambon hampir 3 tahun untuk Oke. khusus dengan Sarini Negeri ini. Oke, berarti ini ada proyek lanjutannya pasti kan? Ya, mudah-mudahan. Amin, kita doakan ya. Iya. Nah, Pak, udah pernah diuji belum? Maksudnya udah pernah dilemparkan ke masyarakat? Ada nggak feedbacknya? Maksudnya dalam mereka membuat draft mungkin, atau mereka berkontribusi ke pajak dan peraturan segala macam, udah ada belum? Maksudnya mereka udah paham, seberapa paham sih mereka? Kalau secara umum itu sudah kita dapatkan, karena sebetulnya apa yang luaran yang kita siapkan ini juga selalu ada sesi di mana kita minta masukan. Minta masukan dari mereka sendiri, calon pengguna, ya. Lalu juga minta masukan dari raja sebagai partner mereka. Bahkan kita minta masukan dari pemerintah daerah. Ini cocok nggak sesuai dengan kebutuhan setempat. Dan dari beberapa, khususnya Kota Ambon dan Maluku Tengah, kita sudah, meskipun proyek ini sudah selesai, kita juga akan selalu monitor, dan mereka selalu berkabar bahwa ini sudah ada seperti ini. Iya. Kalau boleh tahu Pak, ini sampai di tahap masyarakat atau masih di maksudnya tatarannya, kalau dari ceritanya Bapak kan pemerintahnya lah istilahnya, udah sampai di tahap masyarakat, maksudnya impact dan segala macam. Itu karena memang hanya pengembangan kapasitas di tingkat anggota Saniri negeri, maka hanya berhenti sampai di sana. Nah, harapannya sebetulnya itu mereka bisa aplikasikan, realisasikan semua bahan-bahan yang kita sudah siapkan, dan itu dirasakan oleh masyarakat. Ya. Oke, terakhir nih Pak, karena kita jadwal padat. Jadwalnya Pak Pandi ini padat banget, habis ini mau ke Ambon ya. Aduh, Pak Pandi boleh nggak kasih tahu harapannya terkait dengan penelitian ini ke depan? Karena kan tadi ini proyeknya kayaknya panjang banget ya. Saya Samantha sebagai orang Ambon merasa teredukasi. Kalau boleh tahu harapannya untuk penelitian ini ke depan, bahkan untuk tim ya. Pastikan timnya nanti akan selalu, atau nanti mungkin berganti, tapi pasti kan ada harapan untuk terkait dengan penelitian ini. Boleh nggak kasih tahu? Sebetulnya harapannya untuk jangka pendek itu, harapannya kita adalah pertama ada wawasan yang baru di kalangan pemerintah negeri, termasuk juga Saniri Negeri dan khususnya pemerintah daerah kabupaten, karena mereka supaya sadar bahwa negeri ini bagi saya dan tim, negeri ini sesuatu modal sosial yang unik di Indonesia. Ya. Di tempat lain mungkin ada, tetapi mereka punya dinamika khusus. Ya, itu satu. Itu yang kedua adalah harapannya sebetulnya apa yang kita berikan itu bisa mereka terapkan, dan otomatis juga akan terjadi evaluasi perbaikan. Ya, yang mau tidak mau juga menjadi menambah manfaat dari penelitian ini. Ya, gitu. Menarik banget. Terima kasih Pak Pandi waktunya ya, harapannya. Mudah-mudahan kita doakan ya teman-teman ya, agar penelitian ini lanjut supaya orang-orang Ambon Karmitan kayak saya teredukasi. Justru kami yang dari tim saya, Putri Honi dan teman-teman lain kan benar-benar nol belajar dari tentang Ambon. Jadi Mbak Samantha yang harus. Oke, terima kasih Pak Pandi waktunya. Nah teman-teman, begitu kira-kira ulasan ya sedikit terkait dengan penelitian yang sudah dilakukan sama Pak Pandi dan timnya ya di Maluku Tengah ya. Nah teman-teman bisa baca langsung hasil penelitian Pak Pandi. Kemarin habis mengadakan aktivitas juga ya Pak? Iya, kemarin seminar tanggal 30 ya kalau nggak salah. Ya. 30 April. Oke, nah teman-teman, banyak banget aktivitas yang mungkin nanti akan dilakukan juga sama Pak Pandi dan tim. Jangan lupa untuk selalu update terkait dengan penelitian-penelitian terkini di Unika Sugiyo Pranoto. Nah teman-teman boleh
langsung aja tanya-tanya kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin ada ide teman-teman terkait dengan penelitian yang mungkin terkait dengan Maluku Tengah dan sekitarnya ke Papua. Sampai jumpa, terima kasih, selamat sore.